Makanya tingkatan pertama sebelum mukasyafah adalah ma'rifah. Tingkatan yang kedua adalah musyahadah. Tidak cukup kita berbicara, tidak cukup, tapi kita harus bisa menyaksikan apa yang kita katakan itu nyata senyata-nyatanya, sehingga iman kita bukan sekedar ilmu yakin, tetapi memasuki yang disebut dengan fase ainul yakin. Jadi iman yang ainul yakin itu sudah menggunakan ain, sudah menggunakan penglihatannya, baru masuk iman yang ketiga yang namanya hakul yakin. Masuk iman yang selanjutnya, yang paling tinggi, namanya isbatul yakin. Kokoh imannya, tidak gentar, tidak takut menghadapi kehidupan, tidak takut menghadapi kematian. Dia bersama Allah, hasbi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo saudara-saudaraku semua, kita ngaji ilmu tauhid bersama guru kita Kiai Haji Syaiful Karim. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber rahman dan rahimnya Allah. Karena kita datang ke sini direncanakan Allah untuk menjadi kepanjangan tangannya, untuk menyampaikan cinta kasihnya Allah. Mereka yang menebar kebencian, iri hati, kedengkian, itu sudah keluar dari fitrah genetiknya sebagai manusia sejati. Oleh karena itu sudah saatnya kita kembali pada jati diri kita, kembali kepada asal muasal diri kita. Karena diri kita semua aslinya adalah makhluk cahaya, dan tugas kita datang ke semesta ini adalah untuk membawa cahaya ilahi, mencahayakan semesta yang gelap. Jadi ketika manusia sudah mulai menebar kegelapan yang berwujud kebencian, kejahatan, dendam, itu sebetulnya sudah keluar dari fitrahnya sendiri. Maka dia sedang menciptakan neraka bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu di setiap kajian saya selalu menyampaikan sebuah doa sederhana, Rahayu Sagung Dumadi. Itu doa leluhur yang sangat agung. Semoga seluruh makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu mereka senantiasa berbahagia. Karena makhluk hidup itu bukan hanya yang kelihatan, banyak juga yang tidak kelihatan. Oleh karena itu kita harus menyadari itu. Leluhur kita yang sekarang tidak punya tubuh tidak mati, karena jiwa itu abadi, seabadi ilahi. Mereka perlu penghormatan, dan ketika kita masih mengingat mereka, itu tandanya kita tahu cara bersyukur. Karena tidak ada kita kalau tidak ada mereka, tidak ada kita kalau tidak ada leluhur-leluhur kita. Hadirin para sahabat semuanya, mari kita sadari bahwa sesungguhnya kita berada di sini karena hadiah semesta yang luar biasa bagi kita. Ternyata saya belajar punya tubuh yang sempurna seperti saat ini, itu perlu kebaikan yang banyak di masa lalu. Apalagi ketika kita bisa dipertemukan dengan seorang yang memberikan pencerahan kepada kita, menyadarkan ketidaksadaran kita, mencahayakan kegelapan kita. Itu pun perlu tabungan kebaikan di masa lalu. Apalagi ketika kita bisa bertemu dengan jati diri kita, bertemu dengan Tuhan kita, asal muasal kita, sekaligus tempat kembali kita, itu juga perlu kebaikan yang sangat banyak. Jadi mengapa kita dianjurkan untuk menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kebaikan bagi semesta? Karena akhirnya semua kebaikan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Karena rumusnya sederhana, tidak ada pemberian buat orang lain. Semua pemberian itu sebetulnya buat diri kita sendiri. Makanya belajar berterima kasih pada orang yang mau diberi. Jangan paksa orang yang diberi harus berterima kasih kepada kita yang memberi. Karena
Saat ada orang yang mau diberi, berarti ada orang yang mau menampung tabungan kebaikan kita. Karena lewat mereka lah kita bisa menitipkan kebaikan kita. Harta yang dititipkan kepada mereka, itulah yang akan dikembalikan kepada kita. Dan harta yang kita simpan di tangan kita hari ini masih misterius, belum tentu itu menjadi hak milik kita. Bahkan saat napas berhenti, yang disebut dengan hak milik itu berpindah tangan dalam sekejap. Semua yang diperjuangkan kita selama hidup hanya akan berpindah dalam sekejap, tepat saat kita menghembuskan napas yang terakhir. Itulah yang tidak pernah disadari oleh kita. Makanya banyak manusia dalam hidup ini hanya terus mengumpulkan yang akan ditinggalkan, tetapi dia tidak pernah mengumpulkan yang akan dia bawa. Cara mengumpulkan, ya sudah, bagikan harta itu, bahagiakan orang lain dengan harta kita. Itulah yang sesungguhnya harta kita. Makanya ada 3 hal yang tidak boleh kita pelit. 1, pada diri kita sendiri. Tubuh kita yang mewah ini berikanlah makanan yang bergizi yang bagus. Berikanlah baju yang bagus. Karena tubuh kita ketika dilayani oleh kita, dia juga akan melayani kita. Ini kendaraan yang paling hebat. Jangan pelit untuk tubuh kita ini. Berikanlah penghormatan pada tubuh ini, pantaskan tubuh ini ya supaya layak untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Yang kedua, tidak boleh pelit nih dari sini ke atas. Karena ada riset yang mengatakan ketika manusia punya harta, 80% hartanya hanya untuk mengurusi dari leher ke bawah, maka siap-siaplah hidupnya menderita. Karena kebanyakan manusia itu 80% hartanya hanya untuk mengurusi dari leher ke bawah. Dari leher ke atas 20% itu pun kalau ingat. Harusnya dibalik, 80% harus dari sini ke atas, 20% dari sini ke bawah. Dari sini ke bawah ya, di tangan banyak sekali kuning-kuning, kencerang-kencering. Gak puas di tangan, tambah di kaki. Setiap melangkah kencering, melangkah kencering. Rasanya bangga dengan itu. Tapi di sininya sepi. Karena apa? 80% uangnya itu hanya untuk dari sini ke bawah. Dari sini ke atas tidak ada. Untuk pengembangan diri, untuk meningkatkan kualitas diri, untuk ilmu, beli buku, ikut pelatihan tentang pengembangan diri, hampir tidak ada buat itu. Makanya kalau terbalik nih, menggunakan rezeki dari Allah, 80% dari sini ke bawah buat kita, menjadi penolong bagi kita, meningkatkan kesadaran kita, sehingga kita bisa bangun dari keterpurukan diri kita, bangun dari tidur kita, bangkit dari kegelapan batin kita, kembali mengingat semua yang kita lupakan di masa lalu sampai hari ini, sehingga kita bisa zikrullah yang sebenarnya, kita bisa mengingat Dia dengan ingatan yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan mengajak kita semua untuk mendalami satu topik kecil yang sudah saya sampaikan di slide ini. Memandang yang satu pada yang banyak. Memandang fakashafna anka gidoaka fabasharukal yaumal hadid. Pada hari ini aku bukakan tirai yang menutupi pandangan batinmu sehingga penglihatanmu menjadi tajam. Itu yang disebut dengan mukasyafah. Jadi mukasyafah itu terbuka tirai. Ketika tirai sudah terbuka, semua menjadi sangat jelas. Kita akan melihat Dia bukan sebagai yang maha gaib, tetapi Dia menjadi sangat nyata. Karena sesungguhnya Allah itu maha nyata. Bagi siapa? Bagi yang sudah tahu. Gaib bagi yang tidak tahu. Tapi bagi yang sudah tahu, Dia maha nyata. Kenapa? Wal awalu wal akhiru wal tahiru wal batin.
Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. La ilaha illallah, yang mana yang bukan dia. Itulah topik kita hari ini. Semoga setelah ini, kemanapun kalian memalingkan wajah kalian, tidak ada yang kalian saksikan kecuali dia. Memiliki kesadaran yang semacam itu, kita akan sangat mudah menerima semua kenyataan hidup. Tapi orang-orang yang tidak punya kesadaran seperti itu sangat sulit menerima kenyataan hidup, apalagi kenyataan yang terjadi adalah sesuatu yang tidak dia inginkan. Dan itulah kemudian yang terjadi penolakan terus-menerus. Dikira kita kalau sudah menolak selesai, padahal semakin menolak sesuatu yang kita tidak suka dalam hidup, maka yang kita tolak akan semakin datang terus sampai kita bisa menerimanya. Tidak ada tempat lari di semesta ini, tidak ada. Mau lari kemana? Karena kemanapun kita lari, kita akan dikejar oleh sesuatu yang kita tidak suka sampai kita bisa menerimanya. Itu sudah menjadi hukum alam. Oleh karena itu, untuk sampai pada tingkatan mukasyafah, maka ada dua tingkatan di bawahnya yang harus kita lalui. Tingkatan yang pertama adalah ma'rifah. Ma'rifah berasal dari kata arafa. Arafa itu mengenal. Karena Allah menciptakan alam semesta dengan seisinya cuma satu tujuannya, karena aku ingin dikenal. Kuntu kanzan mahfian wa akhbabtu an u'rifa fa khalaqtu khalqan. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali, maka aku ciptakan ciptaan agar dengan ciptaan kalian bisa mengenal aku. Jadi semua ini diciptakan dengan cinta kasihnya Allah, dengan kekuatan positif yang dimilikinya. Cuma satu tujuan penciptaan itu, agar dia dikenal. Itu gerbang pertama, ma'rifah. Kalau kita sudah bisa melewati gerbang pertama itu, maka kita akan masuk pada gerbang yang kedua, yang namanya musyahadah. Musyahadah itu artinya penyaksian. Dan ketika kita sudah berhasil melakukan penyaksian, maka kita akan bisa bersaksi. Karena bersaksi itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang sudah melakukan penyaksian. Karena menyaksikan dan bersaksi itu dua hal yang berbeda. Orang menyaksikan pencuri di TKP, tapi saat dia bersaksi tidak di TKP, mungkin di kantor polisi dengan mulutnya. Menyaksikan itu dengan mata, tapi bersaksi dengan mulut. Tapi mulut ini baru benar berbicara kalau ada info dari yang dia saksikan lewat matanya. Itu yang lahir, itu yang lahir. Yang batin bagaimana? Yang batin kita sudah dikasih mata batin oleh Allah. Makanya di Quran digambarkan ada sekelompok manusia yang berteriak kepada Allah, "Ya Allah Tuhanku, kenapa kau himpunkan aku dalam keadaan buta hari ini?" Apa jawaban Allah? Fa innaha la ta'mal absyar walakin ta'mal qulubul lati fis syudur. Yang buta bukanlah matamu yang itu, tapi yang buta adalah mata kesadaranmu, mata jiwamu. Karena selama ini mata itu tidak pernah kau gunakan. Makanya orang yang di dalam kehidupannya ini hanya melihat dengan satu mata, itu yang disebut dengan dajjal. Dajjal itu pembohong. Lalu digambarkanlah secara dangkal, dajjal itu si mata satu. Benar-benar matanya satu. Padahal dajjal itu orang yang diberi dua penglihatan, satu penglihatan lahir, dua penglihatan batin, tapi dia hanya melihat kehidupan hanya dari satu penglihatan, yaitu penglihatan lahir saja. Matanya dua, tapi dua-duanya lahir. Tidak bisa menggunakan mata kolbunya, mata jiwanya, mata kesadarannya. Itu yang disebut dengan dajjal, itu yang disebut dengan pembohong. Maka dia selalu salah persepsi, salah interpretasi, buruk sangka. Kenapa? Dia hanya melihat sesuatu dari kulit luarnya saja. Itu yang disebut dengan penyakit kulit. Dan siapapun yang menderita penyakit kulit itu, penyakit kedangkalan, ngerti sesuatu luarnya saja, selalu salah persepsi, salah proyeksi.
Makanya di sini yang menjadi kotor. Dan itulah sebetulnya yang dapat mengotori jiwa kita. Makanya tingkatan pertama sebelum mukasyafah adalah ma'rifah. Tingkatan yang kedua adalah musyahadah. Tidak cukup kita berbicara, tidak cukup, tapi kita harus bisa menyaksikan apa yang kita katakan itu. Nyata senyata-nyatanya, sehingga iman kita bukan sekedar ilmu yakin, tetapi memasuki yang disebut dengan fase ainul yakin. Jadi iman yang ainul yakin itu sudah menggunakan ain, sudah menggunakan penglihatannya. Baru masuk iman yang ketiga yang namanya hakul yakin. Masuk iman yang selanjutnya, yang paling tinggi namanya isbatul yakin. Kokoh imannya, tidak gentar, tidak takut menghadapi kehidupan, tidak takut menghadapi kematian. Dia bersama Allah, hasbi Allah. Di tingkatan itu tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, tidak ada penderitaan. Apapun yang terjadi selalu membawa pesan. Dan orang yang di kesadaran itu tidak pernah protes, tidak pernah menghujat, tidak pernah menyangkal, tidak pernah menolak. Apapun yang terjadi, Tuhan ajarkan di balik setiap peristiwa ini pesan apa yang hendak kau sampaikan kepadaku. Tidak pernah di sini ada Tuhan kenapa ini terjadi padaku, tidak pernah. Orang yang sadar selalu mengatakan Tuhan ajarkan di balik semua ini pesan apa yang hendak engkau sampaikan kepadaku. Tuhan, kenapa engkau hadirkan orang-orang yang tidak sabar di sekitarku? Maka Tuhan akan menjawab, aku sedang meningkatkan kesabaranmu. Lewat orang-orang yang tidak sabar, aku tingkatkan kesabaranmu. Terima kehadiran mereka sebagai guru. Dan ketika kita melihat mereka sebagai guru, kita tidak pernah menolaknya. Tuhan, kenapa harus kehilangan harta? Dan kenapa harus tertipu? Tidak pernah mengatakan, Tuhan, mengapa ini terjadi? Tetapi pesan apa Tuhan yang hendak kau sampaikan padaku? Tuhan akan berkata dalam batinku dalam batin kita yang terdalam. Apa kata Tuhan? Aku khawatir kamu menjadi melekat pada hartamu, sehingga kamu akan takut kembali kepadaku. Dan semakin melekat pada hartamu, kamu semakin sakit saat harus melepaskan semua itu pada waktunya. Dan aku lepaskan perlahan sekarang, supaya saat kamu kembali kepadaku, kau tidak mengalami kesakitan itu. Bukankah itu sebetulnya cinta kasih semesta? Para sahabat, kalau kita sudah sampai di kesadaran itu, tidak ada yang buruk dalam hidup ini, semuanya baik. Tidak ada masalah yang buruk. Yang buruk adalah sudut pandang kita terhadap kehidupan. Rubah cara berpandang, rubah sudut pandang kita. Masa lalu tidak bisa diubah, tapi yang bisa diubah dari masa lalu adalah cara memandang masa lalu. Itu yang akan membuat kita menciptakan surga saat ini, di sini, sekarang. Makanya kalau kita sudah ma'rifah, masuk musyahadah, level berikutnya adalah mukasyafah, terbuka semua hijab. Kita bisa melihat yang satu di semua yang banyak. Bahkan kita melihat seekor semut yang berjalan pun, kita melihat dia yang satu. Tidak mungkin kita membunuhnya, tidak mungkin kita merendahkannya. Karena tidak mungkin ada kehidupan kalau tidak ada sang hidup. Bahkan mau menginjak rumput pun kita tidak berani. Kenapa? Rumput adalah makhluk hidup. Di semua makhluk hidup ada kehidupan. Kita bisa melihat yang satu pada yang banyak. Sehingga kita menjadi mawas diri, waspada. Tidak sembrono hidupnya. Dan itu yang akan menjaga kita. Kesadaran yang akan menjaga kita dari keterpurukan dalam kehidupan ini. Ada hadiah yang bisa didapat oleh kita. Begitu kita sudah melampaui yang namanya mukasyafah, masuk pada level yang tertinggi namanya mahabbah. Mahabbah. Kekuatan positif dalam diri kita akan terpancar. Rasa cinta dalam diri terpancar, menjadi sumber welas asih bagi semua makhluk. Apa yang terjadi? Tidak ada makhluk yang didatangi kita ketakutan. Tidak ada makhluk yang didatangi kita rasa khawatir, tidak ada. Bahkan ketika kita datang pada mereka, kedatangan kita disambut dengan bahagia. Karena apa? Tangan kita tidak pernah usil, kaki kita tidak pernah usil, mulut kita tidak pernah usil. Semua orang yang sudah menjadi sumber welas asih, kemanapun dia datang pasti dirindukan kehadirannya.
Tapi orang-orang yang menjadi sumber kebencian, sumber energi negatif, apa yang terjadi? Kedatangannya akan selalu disesali oleh siapapun, kepergiannya akan disyukuri. Jadi kalau kita datang kemanapun disesali oleh mereka yang kita datangi, dan kepergian kita justru disyukuri oleh mereka, itu tanda bahwa sebetulnya ada yang salah dalam kehidupan kita. Tanyakan sekarang, apakah anak-anakmu merindukan dirimu? Atau malah justru anak-anak merasa senang di rumah saat kamu tidak ada? Ada yang salah. Ada yang salah. Inilah topik kita hari ini. Memandang yang satu pada yang banyak. Padahal Quran itu adalah surat. Kalau surat itu pasti ada pesan. Ini surat terhormat. Karena surat dari Dia yang maha segalanya dikirimkan kepada kita hambanya. Dan Quran ini buat kita semua yang menghendaki untuk mendapatkan pesan darinya. Mari kita lihat ayat yang pertama. Timur. Ya kita cuma melihat arah saja. Tetapi timur di mana letaknya kita sampai sekarang tidak tahu. Karena kalau kita terus berjalan ke timur, tidak ada habisnya. Dan kalau kita terus berjalan ke barat, tidak ada habisnya. Bayangkan oleh kita. Para ilmuwan sudah menemukan data dalam galaksi Bima Sakti saja. Planet yang kayak bumi ini bisa jadi jumlahnya 250 miliar buah dalam satu galaksi. Yang kayak bumi ini. Jadi kalau bumi ini hancur, kemudian yang lain ikut hancur gitu. Jumlahnya banyak. Orang yang sempit sudut pandangnya menganggap seakan-akan dunia itu ya bumi ini aja. Karena tidak pernah tahu. Tidak pernah gaul, kurang gaul. Itu dalam satu galaksi. Sekarang galaksi seperti Bima Sakti ini jumlahnya miliaran lagi. Hadirin, matahari yang menyinari kita ini hanya satu bintang saja. Dan besarnya matahari itu 1.000.000 kali bumi kita. Nah ada matahari yang lebih besar lagi. Bahkan bisa jadi 1.000.000 dari matahari yang itu di tempat yang lain. Subhanallah. Jadi alam semesta ini tanpa batas. Timur sebelah mana tidak pernah kita bisa tahu titiknya di mana. Barat sebelah mana tidak pernah tahu. Yang tahu cuman arah. Makanya timur, barat, utara, selatan hanya disebut arah mata angin, bukan titik. Karena semesta ini tanpa batas. Jadi informasi ini sangat luar biasa bagi yang sadar. Dan Allah jelas bukanlah suatu sosok. Yang diliputi pasti sosok. Bagaimana kalau dia sosok bisa meliputi? Gak mungkin. Bahkan orang-orang bijak mengatakan, sebetulnya Allah bukan ada pada diri kita, tapi kita semua sekarang ini ada pada dirinya, ada pada tubuhnya. Saya mohon maaf mengambil satu kata yang sangat menggugah perasaan saya. Walaupun ini bukan ada di kitab suci Al-Quran. Kata-katanya begini. Tinggallah kamu bersamaku dalam aku. Seperti aku tinggal bersamamu dalam kamu. Tinggallah kamu bersamaku dalam aku. Sebagaimana aku tinggal bersamamu dalam kamu. Apalagi kalau kita belajar sains, sedikit aja belajar sains. Tubuh kita ini tersusun oleh molekul. Molekul tersusun oleh atom. Ternyata 99%, 99,99% atom yang menyusun tubuh kita ternyata isinya adalah ruang kosong. Jadi atom yang sangat kecil itu 99,99% itu ruang kosong.
Sedangkan atom adalah pembentuk molekul. Molekul pembentuk padatan. Terbentuklah kita seperti ini. Jadi sebetulnya apa yang disebut dengan padatan oleh mata kita ini, sebetulnya dalamnya itu isinya ruang kosong juga. Makanya dia meliputi yang di luar, meliputi yang di dalam. Dia meliputi semuanya. Bahkan Allah mengatakan walillahil masyriq wal maghrib, dan Allah meliputi timur dan barat. Yuk kita sadari sekarang, kalau meliputi jelas bukanlah sosok. Yang diliputi jelas pasti sosok. Paham sampai sini? Terasa sampai sini? Gak apa-apa. Ini mungkin makrifat tingkat dasar. Tapi setidak-tidaknya menyadari, kesadaran ini akan membawa kita kepada kesadaran yang lebih lanjut. Lanjut. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Allah mengatakan wajah Allah. Tentu saja wajah Allah tidak seperti wajah kita. Dan siapa yang bisa melihat wajah Allah? Mereka yang sudah kasyaf, yang sudah menyadari yang satu tinggal pada yang banyak, bahwa yang banyak itu di dalamnya tinggal yang satu. Sesungguhnya Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Ya pantas dia Maha Mengetahui karena dia Maha Luas. Apa yang tidak diketahui oleh beliau? Luar biasa. Terasa ayat ini? Terasa? Oke. Jadikan kesadaran ayat ini. Jadikan kesadaran. Jadikan kesadaran. Mungkin lebih terasa lagi kalau saya masuk ke sini. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 60, surat ke-17, nanti boleh dicek. Ada kata-kata yang sangat indah. Ayat ini tidak saya bahas semuanya, tapi saya akan bahas sepenggal saja. Mari kita lihat ayat ini. Wa id qulna laka, dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu. Jadi Allah sedang berbicara kepadamu. Apa kata-kata Allah? Inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Yuk kita sekarang berkesadaran ya. Berkesadaran, lihat saya semuanya. Jadi Allah berbicara kepada saya, sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Jadi kalau saya berbicara pada diri saya sendiri, kan mu-nya diganti dengan ku. Berarti sesungguhnya Tuhanku meliputi segala manusia. Ulangi ya, ulangi sampai terasa. Sesungguhnya Tuhanmu, 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 Allah yang berbicara kepadamu. Tuhanmu meliputi segala manusia. Jadi kalau kita berbicara pada diri kita sendiri, kan jadinya sesungguhnya Tuhanku meliputi segala manusia. Luar biasa? Luar biasa? Jadi ternyata Tuhanku bukan hanya meliputi diriku, tapi Tuhanku meliputi segala manusia. Berarti semua manusia tinggal di dalam Dia. Paham? Oke, pelan-pelan nih. Kecepatannya turunkan jadi 2 km per jam. Turun dulu. Karena ini fase yang sangat penting. Jadi ngaji nggak usah banyak-banyak sebetulnya. Cukup menyadari inna rabbaka ahata binnas. Gak mungkin kita melakukan kejahatan. Gak mungkin kita bohong. Gak mungkin kita merendahkan orang. Coba, begitu kita sadar, oh Tuhanku meliputi seluruh manusia. Berarti Tuhanku meliputi Anda, meliputi Anda, meliputi Anda, meliputi Anda, meliputi Anda. Oh, berarti di tubuh-tubuh yang berbeda ini ada Dia yang satu. Di tubuh yang berbeda itu ada Dia yang sama. Bagaimana saya bisa menghina orang lain? Bagaimana saya bisa merendahkan orang lain?
Tidak ada alasan untuk melakukan itu. Yang ada adalah menghormati, menerima setiap orang apa adanya. Mencintai, menyayangi dengan penuh ulas asih. Yang ada itu. Nggak usah ngaji dalam-dalam, nggak usah ngaji dalam-dalam. Kita baca Quran sehari 1 juz, habis itu membicarakan orang. Kita baca Quran 1 hari 1 juz, setelah itu orang minta tolong kepada kita malah kita marah. Siapa yang datang kepadamu itu? Siapa? Siapa yang datang kepadamu itu? Siapa? Bukankah sesungguhnya mereka bisa datang kepada kita karena ada kekuatan dalam dirinya? Siapa? Tuhanku. Tuhanku meliputi seluruh manusia. Saya yakin kalau semua orang sadar dengan ini, sadar aja dulu. Walaupun belum berjumpa dengan dia, belum melihat dia, belum menyaksikan dia, jangan sampai ke situ. Kesadaran ini saja sebetulnya sudah membuat kita pasti akan selalu waspada dalam hidup. Makanya ketika Nabi Muhammad sedang melakukan dakwah di Taif, dan kemudian setelah selesai beliau memberikan ilmu yang luar biasa, balasannya apa? Beliau dilempari oleh orang-orang di situ sampai kakinya berdarah, sendal jepitnya berdarah-darah. Mungkin Nabi Muhammad saat itu juga sempat terperanjat. Aku berbuat kebaikan saja balasannya seperti ini. Bagaimana kalau aku berbuat kejahatan? Tapi saat beliau sedang bicara seperti di dalam dirinya, turunlah ayat yang luar biasa. Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Hai Muhammad, sesungguhnya yang melempar itu bukan dia, tapi yang melempar adalah aku. Makanya Roma itu artinya melempar. Makanya kartu yang dilempar namanya remi. Itu dari bahasa Arab. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Hai Muhammad, yang melempar bukan dia, yang melempar aku, kata Allah. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad langsung tertunduk dan mengatakan, kalau itu adalah engkau, bagaimana aku bisa menolak semua itu? Dan aku yakin kau menghadirkan orang-orang semacam ini hanya untuk membuat agar aku menjadi kuat, menjadi hebat. Inilah caramu untuk menguatkan aku, dan aku tidak mau menolak semua itu. Bahkan ketika beliau berdoa, doanya luar biasa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tuhan, mereka memperlakukan itu kepadaku semata-mata karena mereka tidak tahu betapa berharganya ilmu ini. Cuman mereka masih dibungkus oleh apa? Oleh paradigma, oleh doktrin. Sehingga ketika ada yang baru, pasti akan menganggap itu asing. Walaupun itu kebenaran. Makanya kenapa? Kenapa? Air liur anjing itu secara syar'i itu dikatakan haram. Dan anjing itu selalu menggonggong pada saat ada orang asing. Begitu ada yang asing, pasti menggonggong. Sebetulnya itu simbolik. Hakikatnya, siapapun yang suka menggonggong lewat mulutnya, saat ada yang baru, ada ilmu baru, ada yang asing bagi dirinya, dia tidak menerimanya, malah justru menggonggongnya. Bilang ini, bilang itu, menghujat, merendahkan. Itulah kebanyakan manusia yang dangkal pengetahuannya. Belum nyampe, tidak belajar, tetapi gampang menilai orang. Pada habis setiap sholat yang dia baca apa? Maliki yaumiddin. Pasti tiap sholat baca itu. Hanya engkau yang berhak menghukum, hanya engkau yang berhak membalas. Tapi dia menjustifikasi, menghukumi orang berdasarkan pengetahuan sempitnya. Itulah yang namanya kebohongan. Dan memang orang yang menderita penyakit kulit, penyakit kedangkalan, kerjanya memang begitu. Merasa paling benar dan semua orang di luar diri yang berbeda dengan dia salah. Makanya kemana-mana menggonggong. Guk, guk, guk.
Orang yang semacam itu tidak bisa ditolong. Karena yang bisa ditolong hanya mereka yang tahu kalau mereka tidak tahu. Mereka yang tidak tahu, tapi mereka tidak tahu kalau mereka tidak tahu. Sok tahu, tidak mau tahu. Kemana-mana ngomong seperti yang paling tahu. Padahal yang disampaikan cuma ilmu cek jeung cenah. Nu beja dibejakeun deui, nu cenah dicenahkeun deui. Ya. Hasilnya apa? Meureun. Tapi percaya diri kalau berbicara, gak ngalamin tetapi berani menyampaikan sesuatu pada orang lain seakan-akan dia sudah sampai. Itulah bahayanya penyakit kulit itu. Penyakit kulit. Dan penyakit kulit itu biasanya menular. Penyakit kulit itu biasanya alergi. Alergi terhadap perbedaan. Makanya perhatikan ya, yang masih alergi terhadap perbedaan, tidak bisa menerima perbedaan, kudu sarua wae. Makanya kemana-mana pakai seragam. Sudah jelas kita ini berbeda, golongan darah berbeda, wajah kita berbeda, tipe otak kita berbeda, lahir di hari yang berbeda, bentuk wajah berbeda, datang ke sini untuk menyelesaikan karma yang berbeda, tugas yang berbeda, diseragamkan. Makanya ngaji di tempat saya gak perlu pakai seragam. Saya lihat warna-warni. Inilah cerminan semesta perbedaan. Asik kan tuh, ada yang baju hitam, batik putih. Saya tidak bisa sebut semuanya ya, tapi yang jelas nih beda. Justru disinilah kita belajar menerima dan menghargai bahwa orang lain berbeda. Keren gak kalau gitu? Itulah hidup yang sebenarnya. Kalau semua harus sama kan repot. Begitu orang lain berbeda harus sama, repot. Itu sudah melanggar hukum alam. Karena yang menciptakan perbedaan itu adalah semesta sendiri, Allah sendiri. Yuk sekali lagi, apa kata Allah? Inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Berarti Tuhanku meliputi segala manusia. Maaf ya. Lihat anak-anak kita sekarang. Lihat pasangan hidup kita sekarang. Pandang di belakangnya ada dia. Jangan rendahkan mereka. Jangan sakiti mereka. Coba. Baru kita akan menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber ulas asih. Anak-anak saya walaupun sudah nikah, kalau ketemu pasti minta dipeluk. Kalau ketemu pasti minta dicium. Padahal sudah punya suami. Ternyata pelukan itu mahal. Karena tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Ternyata pelukan itu membangkitkan endorfin, serotonin, oksitosin, zat-zat yang membuat daya imunitas tubuh itu bangkit. Jadi sebetulnya kalau lihat bagian sini kurang pelukan aja. Makanya dari riset bagus itu, ya dari Profesor Masaru Emoto. Jadi ada nasi satu bakul, kemudian 1 sendok dimasukkan ke toples A, 1 sendok masukkan ke toples B, 1 sendok masukkan ke toples C. Yang toples A ada tulisan, terima kasih nasi. Setiap orang yang lewat toples itu harus membaca tulisan itu, terima kasih nasi. Toples B ada tulisan, kamu jelek. Setiap orang yang lewat toples B harus bilang kamu jelek. Toples C nggak ada tulisan apa-apa. Ternyata di luar dugaan. Yang paling gampang membusuk adalah toples C. Padahal nggak ada tulisan. Ternyata diabaikan itu lebih gampang membusuk. Itu hasil risetnya. Ya, makanya kalau jablay, itu bahaya itu, bahaya itu, ya. Ya, tapi kalau masih dijelek-jelekin itu bagus. Bagus. Ternyata yang tulisan kamu jelek
itu tidak lebih cepat membusuknya dibandingkan yang nggak ada tulisan. Ini hasil riset loh. Ini sains yang saya sampaikan, bukan ilmu nujum. Ya, nah yang ada tulisan terima kasih, ternyata dia membusuk juga, tetapi terjadi fermentasi, menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jadi seperti tape lah gitu. Tapi yang B ini ya membusuk, tetapi yang C duluan membusuk. Kenapa? Diabaikan. Jadi kalau ada orang yang masih menghina kita, bagus, tandanya kita masih ada. Tapi dihina pun sudah tidak ada, apalagi yang muji nggak ada, itu udah dianggap nggak ada itu. Busuknya lebih cepat itu. Makanya jablay itu bahaya itu. Paham ya? Paham? Ulangi lagi. Sesungguhnya Tuhanku meliputi segala manusia. Sadar sekarang? Sadar? Sesungguhnya Tuhanku meliputi anakku, istriku, teman-temanku, dan semua orang di sekitarku. Bagaimana aku bisa merendahkan mereka? Mulai sekarang, kalau aku menghormati mereka berarti aku menghormati Tuhanku. Katanya bertuhan. Katanya bertuhan. Apa yang terjadi? Begitu beda sedikit saja. Kita pisah. Kita akhiri saja sampai di sini. Terus Anda mau kemana? Saya cari yang lebih bagus daripada kamu. Dapat? Tidak. Sama atau lebih buruk dari itu. Kan hukumnya tadi, semakin tidak bisa menerima kenyataan yang ada pada seseorang, semakin datang orang yang sama berulang-ulang. Makanya mohon maaf ya, nih yang sebelah sini ya. Kalian coba-coba lari dari pasanganmu karena ada perbedaan. Saya pastikan suatu saat kalian akan kembali lagi. Makanya laki-laki itu seperti harimau dan perempuan itu seperti hutan lebat. Kalau harimau keluar dari hutan, kemudian ada sesuatu yang mengganggu, gak kemana-mana harimau, pulangnya ke hutan. Nah pertanyaannya, gimana kalian semua jadi hutan yang lebat, selalu bisa menerima saat harimau pulang, gitu aja. Betul nggak? Iya. Tenang aja lah. Ini harimau sebelah sini pasti pulangnya ke hutan lebat. Makanya sekarang pertahankan supaya hutannya tetap lebat. Itu aja. Saya kasih tahu lah, ya, yang namanya laki-laki, kalau dilayani, diberi servis yang bagus, nggak kemana-mana. Jadi kalau mereka itu keluar dari hutan, sebetulnya ada masalah di hutan. Itu aja. Biasanya kurang makanan tuh di hutan. Betul nggak? Ya cari keluar. Tapi begitu cari keluar, kemudian dikejar-kejar orang luar, tenang, baliknya ke hutan. Paham sampai di sini? Oke. Yuk kita lihat lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sekarang kita udah punya ilmu. Ini bukan ilmu baru loh. Ilmu lama yang selama ini tertimbun dalam-dalam. Harta karun yang terpendam yang selama ini belum disentuh. Karena kalian terlalu sibuk memperbaiki bacaan. Tetapi tidak pernah mencoba untuk menyelami isi yang dibaca itu. Sekarang saya buka dikit-dikit. Ya, ulangi lagi. Inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Berarti Tuhanku meliputi semua manusia. Keren? Sadar sekarang? Saya pulang dari sini langsung berubah. Biasanya nggak meluk, peluk. Mungkin sementara dibilang tumben, atau bisa jadi lah. Jangan-jangan kamu kesurupan.
Gak apa-apa, gak apa-apa. Dibilang kesurupan beberapa saat gak apa-apa. Peluk lagi, gitu. Sederhana kok. Main saya kasih tahu nih sama laki-laki sebelah sini. Pengen nyubit saya. Kalau istrimu lagi bicara itu, dengarkan saja. Karena perempuan itu perlu bicara 23.000 kata sehari. Kalau sudah 23.000 nggak berhenti-berhenti, gampang. Peluk aja. Langsung soak tuh baterainya. Kita ini cuman ini aja sebetulnya. Kurang kreatif. Itu aja sebetulnya. Kurang kreatif. Ya. Oke. Yang gini aja sama saya diajarkan. Lanjut dulu. Yuk kita lihat ayat ini. Surat Al-Fusilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala ufuk dan pada diri mereka sendiri. Hebatnya Allah. Jadi ini melanjutkan yang tadi. Dia meliputi seluruh semesta raya. Ingat tadi, pertama ayat yang saya sampaikan, Allah meliputi timur dan barat. Dia meliputi semua ruang kosong ini dan meliputi semua makhluk yang tinggal di ruang kosong ini. Clear sampai situ. Dipersempit lagi dengan ayat, sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Berarti Tuhanku dengan Tuhanmu sama. Bukan Tuhan yang banyak, tapi Dia yang satu meliputi yang banyak. Hati-hati. Paham? Oke. Jadi sesungguhnya tubuh kita aja yang berbeda, tetapi yang ada di balik tubuh kita adalah Dia yang satu, Dia yang sama, Dia yang maha tunggal, yang meliputi tubuh yang berbeda. Ini tauhid. Jadi tauhid itu bukan ngaji mengesahkan Tuhan. Tuhan tidak perlu diesahkan oleh kalian. Tauhid itu adalah ilmu mengesah bersama Tuhan. Sadar kalau Tuhan meliputi semuanya. Dia yang maha tunggal meliputi saya dan meliputi Anda. Wujud tauhid adalah akhlak. Ciri orang yang bertauhid, akhlaknya mulia, memperlakukan orang lain seperti dia memperlakukan dirinya sendiri. Itu tauhid itu gitu. Makanya ilmu tauhid itu kelihatan jadi akhlak, bukan jadi hafalan. Sifat 20 itu bukan harus dihafal. Wujud, kidam, bako dan seterusnya bukan harus dihafal. Saksikan semua sifat itu ada dalam dirimu. Kenapa? Bukankah Allah sudah meniupkan ruhku ke dalam dirimu? Dan ruhku adalah bagian dari dirinya, percikan dari cahayanya yang dipinjamkan kepada kita saat ini. Ketika ruhku ditiupkan, sifatnya pun ditiupkan ke dalam diri kita. Karena sifat tidak mungkin terpisah dari zatnya. Paham? Oke, pelan-pelan ya ngajinya. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala ufuk dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka kebenaran. Yuk, perhatikan ayat ini. Kita akan jelas melihat kebenaran kalau kita sudah bisa melihat Dia di segala ufuk dan melihat Dia pada diri kita sendiri. Itulah pentingnya mengenal jati diri kita. Maka Rasulullah bersabda, man arofa nafsahu faqad arofa robbahu, wa man arofa robbahu faqad jahila nafsahu. Barang siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal pada Tuhan. Dan siapa yang mengenal Tuhannya, maka dia akan merasa kosong, merasa bodoh di hadapan Tuhan. Gitu. Kan dokter juga ingin mengenali darah kita. Tidak semua darah kita dikeluarkan, bukan? Satu tetes saja. Dokter ingin kenal kualitas air kencing kita. Tidak semua kantong kemihnya dikeluarkan. Satu tetes saja. Tapi yang satu tetes itu kalau kita paham betul-betul detailnya, dia cerita semuanya. Maka siapa yang kenal Tuhan yang meliputi dirinya, maka dia juga akan kenal Tuhan yang meliputi semesta raya tanpa batas. Itulah hebatnya ilmu tauhid. Kalau benar belajarnya, makanya cari orang yang tahu. Dan dia tahu bahwa dia tahu. Awas,
Jangan cari orang yang tidak tahu. Tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Tapi dia sok tahu, seperti yang paling tahu. Kalau ngajar seperti yang sudah tahu. Padahal dia itu tidak tahu. Cuman dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Yang seperti ini gak bisa mengajarkan. Paling kalau ditanya marah. Coba tanya sama dia. Bapak, gimana caranya supaya saya bisa ingat sama Allah? Murtad kamu. Ingat sama Allah ya sudah, ambil tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu ingat apa nyebut? Ingat orang tua kita? Ingat ayah kita sekarang? Saya mau nanya, ingat itu di sini atau di mana? Di mana? Perasaan di sini kan? Betul nggak? Padahal ingat itu nggak tahu di mana. Betul nggak? Ingat itu nggak tahu di mana. Dan Allah juga tidak menempati ruang dan waktu. Dia al-zat yang laisa kamitslihi syai'un. Makanya pertemuannya juga di mana? Saya juga tidak tahu, tapi bisa ditemui. Pusing kan? Makanya supaya nggak pusing, belajar sama orang yang tahu. Jangan belajar sama yang tidak tahu. Ingat sekarang sama Bapak. Ingat. Di mana ingatnya? Gak tahu, tapi ingat. Betul? Apakah ingat sama bapakmu itu harus nyebut-nyebut namanya? Siapa nama orang tuanya? Pak Siregar. Nama orang tuanya bapak ini Pak Siregar. Saya belum pernah ketemu. Kan saya susah ingatnya. Betul atau tidak? Ya udah, supaya ingat langsung ambil tasbih. Siregar, 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 Siregar. Bakal ingat gak saya? Kita bertahun-tahun beragama, membedakan ingat sama nyebut aja sampai sekarang masih belum jelas. Banyak-banyak zikir ya? Ya Pak Ustadz. Prakteknya nyebut. Itu yang membuat selama ini salah alamat. Masuk akal nggak yang saya bicarakan? Sampai Allah mengatakan di Quran, "Faida qadaitu manasikakum fazkurullah kazikrikum abaakum." Surat Al-Baqarah 200. Catat itu kalau nggak percaya. Dikira saya ngarang. Mengingat Allah itu persis kata Allah seperti kau mengingat bapakmu. Gak bisa disangkal, itu kan Quran. Semudah itu bagi mereka yang tahu. Kalian ingat sama orang tua sekarang. Jangan paksa saya ingat sama orang tuamu. Karena kalian juga tidak bisa dipaksa harus mengingat orang tuaku. Bapak saya namanya Bapak Muhammad Komar. Ibu saya namanya Ibu Ipik Sadiah. Monggo diingat. Bisa? Makanya caranya ingat harus ketemu dulu. Itu aja. Sesederhana itu Quran mengajarkan, tapi kita kok susah saya nerimanya. Bahkan saat orang mengajarkan Quran yang benar malah dianggap salah. Yang salah dianggap benar. Ini gara-gara terlalu banyak ya.
orang-orang yang berbicara kebohongan tetapi berbaju kebenaran. Karena memang kebohongan dan kebenaran itu pernah janjian ketemuan. Dulu pernah janjian tuh. Jadi kebohongan dan kebenaran pernah janjian di kolam renang. Kebohongan berenang, kebenaran juga berenang. Pasti berenang nggak pakai baju kan? Kebohongan ternyata duluan pergi. Nah saat pergi dia salah pakai baju. Baju kebenaran dia pakai. Jadi si kebohongan tuh kemana-mana sekarang cerita kebohongan tapi berbaju kebenaran. Nah itu yang membuat banyak yang percaya gitu aja. Pernah janjian lu di kolam renang. Nah lihat saya semuanya. Apakah kita sudah menyaksikan tanda Allah pada diri kita sendiri? Kalau belum, berarti kita belum menemukan kebenaran. Sehingga ayat yang tadi sudah dipahami, sesungguhnya Tuhanku meliputi segala manusia. Itu baru dinding luar, baru aspek luar. Kita harus masuk lebih dalam lagi sampai bisa menemukan bahwa Dia ada bersamaku, sampai bisa menyaksikan bahwa Dia tidak pernah meninggalkanku. Itu. Karena kalau belum masuk, ini sengaja saya urut ya ayat-ayatnya tadi. Pertama dari yang luas dulu, Allah meliputi timur dan barat kan. Lalu kemudian Allah mengatakan, aku meliputi dirimu, betul nggak? Gitu. Nah lanjut lagi, lebih dalam lagi. Allah bilang, kalau kamu ingin menemukan kebenaran, tidak cukup kamu melihat kebesaranku, tanda-tandaku di segala ufuk, tapi kamu harus menyaksikan tandaku pada dirimu sendiri. Kalau saya punya air nih, 1 gelas, saya ambil 1 tetes, air bukan? Gak bisa dibantah kan? Jadi kalau yang 1 gelas air, yang 1 tetes air. Jadi ke Allah yang meliputi semesta raya ini meminjamkan bagian dari dirinya, ditiupkan ke dalam diri, namanya ruhku, percikan dari cahayanya. Berarti percikan dari cahayanya, bukankah dia juga? Masuk akal? Oke, turun lagi gelasnya ke bawah. Oke, mau menemukan kebenaran? Apa kata Allah? Saksikan tandanya pada dirimu. Bagaimana menyaksikannya? Sayyidina Ali ketika ditanya habis wudhu, ya Ali, kenapa wajahmu begitu pucat, bibirmu bergetar? Apa kata Ali? Andai engkau tahu siapa yang akan aku sembah, kau akan merasakan perasaan yang sama dengan aku. Ya Ali, kau bisa melihat Tuhanmu? Aku tidak mau menyembah Tuhan yang tidak bisa aku lihat. Ya Ali, dengan apa engkau melihat Tuhanmu? Ru'yatullah bi ainil qalbi. Aku melihat Allah Tuhanku dengan mata qalbuku. Makanya Ali kemudian diberi gelar gerbangnya ilmu. Rasulullah disebut kotanya ilmu. Makanya kata Rasul, kalau kamu ingin sampai di kotanya ilmu, lewati dulu gerbangnya ilmu.